Hey Growseekers, di video ini saya mau merespon pertanyaan kalian yang kurang lebih seperti ini. Bang, minta saran dong laptop 3 jutaan yang bisa dipakai buat kuliah atau kerja, dengerin musik atau nonton video, desain grafis atau editing video, dan kalau bisa dipakai buat main game bang. PC desktop harga segitu aja ya dapatnya seadanya ya Growseekers. Kalau saya nggak mau pusing, saya tinggal bilang beli aja laptop AMD Ryzen 3 yang harganya 6-7 jutaan, itu udah all in bisa dapat kriteria di atas. Tapi kita nggak kalian, sebenarnya ada laptop yang bisa ngelakuin hal yang sama seperti laptop AMD Ryzen itu, tapi dibanderol dengan harga yang lebih murah dan bisa dibilang speknya itu sedikit lebih baik daripada AMD Ryzen 3. By the way, ini bukan review laptop baru ya Growseekers, tapi sekedar menjawab pertanyaan kalian di atas dan memenuhi rasa penasaran saya. Sejauh apa sih spek yang bisa saya dapat kalau saya ngerogoh kocek sebesar 5 jutaan aja? Tonton sampai habis. Barang yang saya maksud itu adalah Lenovo IP320 14 AST batch 2018. Iya, ini bukan IP330 yang udah berprosesor Intel ya Growseekers. Kenapa saya bilang batch 2018? Karena saya udah buka dalamnya dan saya lihat manufakturnya itu sekitar bulan Januari sampai ke Maret. So bisa dipastiin barangnya itu baru datang sekitar bulan April 2018. Perbedaan lainnya adalah pada port RAM yang tersedia. Kalau di versi sebelumnya portnya itu ada dua, satu di solder, satu slot kosong. Di versi terbaru ini kalian nggak akan ketemu RAM yang di solder, jadi cuma ada satu port dimana kalian cuma bisa install satu RAM aja, dan itu kalau kalian mau upgrade, mau nggak mau kalian harus cabut RAM utamanya dan menggantinya dengan RAM upgrade yang lain. Seharusnya saya udah bahas ini sejak 3 bulan yang lalu pas AMD Ryzen itu lagi panas-panas saya masuk pasaran. Cuma memang saya perlu pembuktian dan uji coba. Ya saya nggak mau sekedar capcus tapi nanti kenyataannya nggak sesuai ekspektasi. Nah, ada beberapa faktor di mana menurut saya pribadi IP320 ini lebih bagus daripada Ryzen 3. IP320 ini udah dipersenjatai dengan prosesor A9 bertenaga 3 GHz dan juga GPU terpisah yaitu R7 M445. Lah, A9 bukannya R5 bang? Iya R5, tapi ini punya GPU terpisah yaitu R7 M445 berkekuatan 2 GB VRAM DDR5. Wow, harganya itu sama dengan X550 BP nya Asus, L5 nya Acer, ada lagi HP atau Dell dan lain-lainnya yang cuma dapat VGA share aja di harga segini. Saya juga udah cek di GPU BOS, R7 M445 ini deket banget dengan 930MX milik Nvidia. Kebayangkan kalian mau beli Asus laptop yang isinya 930MX itu habis berapa? Ya bagaimanapun juga laptop harga segini nggak bisa disandingin dengan laptop gaming ya Growseekers, pasti ada kelebihan ada kekurangan. Yang paling saya suka dari IP320 batch 2018 ini adalah layarnya yang udah matte display, jadi kalian nggak usah takut baret lagi atau harus keluar duit untuk beli anti gores. Juga keyboardnya terasa nyaman dan mempunyai ciri khas Lenovo yang mempunyai lengkungan di bagian bawah. Selain bodinya yang slim, overlidnya itu bisa dibuka dengan satu jempol Growseekers seperti ini. Dan nggak cuma sampai segini, ini bisa full sama seperti yoga. Apa sih kelebihannya bisa ditekuk sampai ke belakang begini? Kalau saya tipe yang bekerja di tempat sempit seperti misalnya saya lagi bekerja di mobil, itu berguna banget karena di depan setir kalau saya cuma bisa segini doang ya nggak kelihatan ya Growseekers. Bicara soal kekurangan, AMD sebelum Ryzen itu terkenal banget dengan panas dan cepat habis baterainya. Pada versi ini pun USB-nya rada pelit, cuma ada dua di bagian kiri. Ditambah lagi nggak adanya USB Type-C yang bikin laptop ini kesannya tertinggal. Juga pada bagian SD card-nya itu mengikuti gaya Mac, dimana kalau kalian colok itu cuma masuk setengah. Tapi di sini saya akalin dengan cara saya beli universal micro SD reader, saya potong itu semaksimal mungkin sehingga pada saat masuk tidak terlalu menonjol dan bisa dipakai sebagai storage tambahan di luar SSD ataupun USB. Belum lagi notifikasi LED yang sedikit aneh. Kalau pada saat habis baterai dia akan menyala oranye, tapi ketika dicas 50%-an itu warna LED-nya putih. Kalau laptopnya mati, kalian nggak akan tahu laptopnya itu udah terisi penuh atau enggak, karena 90% pun warnanya tetap putih. Jadi cukup membingungkan ya Growseekers. Kalau kalian mau tahu itu udah 100%, kalian harus buka laptopnya dan lihat di notifikasi bagian kanan bawah. Terus ada lagi Windows 10 yang tidak tersedia di sini, itu cukup mengecewakan. Mau nggak mau kalian harus betah-betah lihat activate Windows di bagian kanan bawah, atau ya sedikit effort kalian bisa beli Windows 10 asli. Terus barang 5 juta segini bisa buat apa aja sih memangnya?
Ya kalau menurut pemakaian saya bisa pakai buat kerja, buat desain grafis, buat edit video, buat multimedia, yang lainnya termasuk gaming. Yang kalian lihat ini adalah hasil tes saya dalam kondisi laptop belum di-upgrade. Sekali memang ada terjadi frame skip dan loadingnya memang cukup lama. Tapi sekarang saya udah upgrade RAM-nya jadi 8GB dan storage-nya pindah ke SSD 128GB, yang akhirnya sanggup ngilangin frame skip dan bikin OS-nya juga jadi ngebut. Kualitas display yang kalian lihat ini tolong diabaikan ya guys, karena pas ngerekam momen ini brightness-nya itu nggak saya maksimalin, jadi kesannya kayak butek dan berbayang. Tapi unit aslinya bagus-bagus aja kok, sama kayak layar TN kualitas HD yang kalian lihat umumnya di pasaran. Ya maklum, kan rekamnya juga pakai potato kamera. Buat yang belum tahu kenapa sampai hari ini video-video browsing masih aja direkam pakai potato, saya lebih suka fokus sama konten ketimbang kualitas video. Di samping itu saya juga lebih nyaman sih dengan ukuran file yang dihasilin dari kamera HP ketimbang kamera lain. Dan gak di semua video juga kok hasilnya kayak potato. Pas lagi kebetulan aja saya ngerekamnya di tempat yang kurang cahaya. Tuh kan, jadi curcol deh. Anyway, gimana IP320 nya? Oke kan? Bisa ngangkat game AAA macam Tomb Raider dan Evil Within di settingan medium itu udah nilai plus banget loh guys buat laptop seharga 5 juta. Yang surprising, prosesornya jadi lebih konstan aktif di 3,6 GHz, dimana mestinya prosesor secara default cuma di 3 Hz aja. AMD gitu. Lah terus kalau di upgrade jadi lebih mahal dong. Ntar dulu, ada triknya. Pada dasarnya kalau kalian ngikutin trik dari saya, kalian cuma perlu nambah beberapa ratus ribu aja kok. Kalian akan dapat dana tambahan lewat harddisk dan RAM 4GB yang akan kalian switch dengan upgradean baru kalian. Supaya lebih jelas, kalian bisa lihat deskripsi di bawah ya Ground Seekers. Balik ke pilihan masing-masing. Kalau kalian tipe yang hobi pakai laptop dengan bergenerasi terbaru, IP320 ini nggak akan cocok sama kalian. Tapi kalau budget kalian terbatas tapi mau dapat yang semaksimal mungkin, yang akan ada ruginya ambil IP320 ini. Karena pada dasarnya yang dicari dari semua laptop itu bukan cuma soal prestis, tapi apakah laptop itu bisa bikin kalian puas? Ya toh? Makasih Ground Seeker udah nonton, semoga videonya bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka, mohon berikan like-nya dan di-share videonya ke teman-teman yang lain. Kalau kalian nggak suka, tolong celupkan jempolnya di tempat yang lain ya. Kalau kalian punya pertanyaan atau mungkin kalian ketemu laptop yang lebih murah dari ini dan speknya juga sama seperti IP320 ini, ketik komen di bawah. Saya Elias, kita akan ketemu lagi di video Ground Seeker yang lainnya. Ciao.